Halo Tomasian, bertemu lagi dengan Ibu Triliniarti dalam pembelajaran biologi. Selama 1 tahun ke depan, kita akan bersama-sama belajar biologi di kelas 10. Untuk kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bab yang pertama tentang ruang lingkup biologi. Pertemuan kita yang pertama, pada bab yang pertama kita akan mempelajari tentang ruang lingkup biologi. Nah, untuk kalian pasti sudah paham apa itu biologi ya. Biologi, fisika, kimia itu berbeda. Nah, di sini nanti kita akan melihat biologi itu sebenarnya ilmu yang mempelajari apa dan ruang lingkupnya itu apa saja. Kita pada kesempatan kali ini tidak bisa tatap muka. Jadi pembelajaran kita adalah pembelajaran PJJ, jarak jauh. Kenapa? Karena adanya pandemi COVID-19. Nah, COVID-19 ini merugikan untuk manusia. Apa sebenarnya virus corona COVID-19 ini? Nah, bagaimana cara menanganinya? Menggunakan vaksin kah? Bagaimana cara membuat vaksinnya? Dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa dijawab. Untuk mencari tahu tentang virus corona, virus ini karakteristiknya seperti apa? Apakah termasuk virus DNA atau virus RNA? Ada ahli virologi yang bisa mencari tahu dan mempelajarinya. Kemudian, untuk mencari obatnya, vaksin, maka bioteknologi bersama dengan para dokter ahli akan mencari, mempelajarinya supaya vaksin bisa ditemukan. Yang Ibu sampaikan tadi adalah gambaran dari ruang lingkup ilmu biologi. Untuk lebih jelasnya, mari kita belajar tentang ruang lingkup biologi. Silahkan kalian memperhatikan penjelasan-penjelasan yang Ibu sampaikan melalui video ini. Setelah nanti kalian belajar tentang ruang lingkup biologi, maka diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian tentang biologi. Kemudian kalian juga harus bisa menyebutkan kegunaan mempelajari biologi, menjelaskan objek-objek biologi pada tingkat kehidupan, serta menjelaskan cabang ilmu biologi dan permasalahan-permasalahan yang ada pada cabang-cabang ilmu tersebut. Sebelum melihat video ini, kalian sudah melakukan pretest untuk melihat seberapa pemahaman kalian tentang ruang lingkup biologi. Nah, untuk memperdalam, kita akan mempelajarinya. Cekidot. Baik, kita akan mempelajari tentang apa itu biologi dan juga cara mempelajarinya. Ketika terjadi suatu fenomena alam tertentu, para ahli akan mempelajarinya. Demikian pula dalam bidang biologi. Misal, ada makhluk hidup yang mati, dilihat kenapa makhluk itu mati, ciri-cirinya seperti apa penyebabnya, bagaimana dengan lingkungan tempat tinggalnya, apakah itu mempengaruhi kehidupannya dan juga kematiannya. Biologi mempelajari tentang makhluk hidup dan juga makhluk mati yang pernah hidup, contohnya adalah fosil.
Nah, biologi ini adalah bidang ilmu yang sangat luas. Dia bagian dari IPA dan berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain, misalnya fisika, kimia, geografi, dan seterusnya. Apa hubungannya? Misalnya, kita mempelajari tentang DNA pada suatu makhluk hidup. DNA itu terdiri dari molekul-molekul kimia, ikatan-ikatan kimia. Nah, di situ ilmu kimia juga berhubungan dengan biologi. Kemudian misalnya geografi. Nah, bioma, misalnya bioma padang rumput, bioma hutan hujan tropis. Nah, penggambarannya di ilmu geografi itu dipelajari, maka berhubungan. Jadi biologi berhubungan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Pada awal perkembangannya, para ahli biologi itu banyak mempelajari pada tingkatan organisme, baik itu mikroskopis maupun yang makroskopis. Contohnya misalnya Robert Hooke, dia menemukan sel mati pada gabus, pada sel tanaman. Nah, ini mengawali penemuan sel oleh Leeuwenhoek. Jadi dia menemukan sel Spirogyra. Ini sel hidup pertama yang ditemukan. Sistem penamaan makhluk hidup yang diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus yang dikenal dengan binomial nomenklatur itu menjadi perkembangan awal yang mendukung para ilmuwan itu untuk mempelajari tentang hewan dan juga tumbuhan. Kemudian pada tahun 1860 seorang pastor bernama Gregor Mendel melakukan eksperimen perkawinan kacang ercis. Ini mengawali perkembangan genetika. Pada tahun 1953, James Watson dan Francis Crick. Nah, ini Francis Crick adalah seorang fisikawan. Mereka berdua menemukan model struktur molekul 3 dimensi dari DNA, deoksiribonukleik acid, dalam bentuk double helix atau helix ganda. Ini mengawali perkembangan ilmu biologi tingkat modern yang sekarang banyak dipelajari dalam ilmu bioteknologi. Nah, ini banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan. Di awal, Ibu menjelaskan bahwa biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, biologi itu mempelajari proses-proses yang terjadi di dalam suatu jasad atau mempelajari tentang ciri-ciri hidup dalam suatu makhluk hidup. Yang memiliki ciri-ciri hidup itu adalah makhluk hidup atau benda hidup. Benda mati tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Maka kita akan mempelajari tentang ciri-ciri dari makhluk hidup. Ciri yang pertama adalah membutuhkan nutrisi atau makanan. Bentuknya itu bermacam-macam tergantung dari jenis makhluk hidupnya. Misalnya jamur. Kebutuhan nutrisi jamur pasti berbeda dengan kebutuhan nutrisi sapi. Kebutuhan nutrisi manusia berbeda dengan kebutuhan nutrisi bakteri dan seterusnya. Nutrisi ini diperlukan oleh makhluk hidup untuk menghasilkan energi,
Energi digunakan untuk metabolisme di dalam tubuhnya, untuk pertumbuhan dan juga reproduksi dari makhluk hidup itu sendiri. Selanjutnya yang kedua, ciri makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu bertambahnya jumlah sel, volume sel, jumlah senyawa kimia. Nah, pertumbuhan itu diikuti oleh sebuah proses perubahan menuju kedewasaan. Nah, dewasa di sini bukan dewasa secara psikologis, tetapi dewasa dari organ-organ tubuhnya, organ-organ pada tumbuhan, pada hewan. Nah, organ-organ itu disebut dewasa ketika bisa melakukan proses. Misalnya, pada bunga, dari kecambah, tumbuh, kemudian bisa berbunga. Nah, organ reproduksinya itu siap. Itu disebut sebagai dewasa pada makhluk hidup. Kalau pada manusia, contohnya adalah dari mulai anak-anak menuju remaja. Untuk yang perempuan itu biasanya mengalami menstruasi. Untuk yang laki-laki mengalami mimpi basah. Nah, itu bentuk dari pendewasaan organ-organ seksualnya. Yang ketiga, ciri selanjutnya adalah melakukan adaptasi. Makhluk hidup itu akan melakukan adaptasi. Contoh hewan. Di situ ada gambar kupu-kupu. Kupu-kupu memiliki belalai sebagai cara untuk mencari atau memakan makanannya. Jadi dia memiliki tipe mulut penghisap yang dijulurkan untuk menghisap madu dari bunga. Kemudian gambar selanjutnya itu ada gambar hewan yang mati. Itu kejadiannya di Australia. Jadi karena kekeringan, kuda-kuda itu mati. Kenapa mati? Karena tidak bisa beradaptasi. Contoh lain, tanaman putri malu beradaptasi terhadap rangsangan sentuhan. Jika kita sentuh, daun dari tanaman putri malu itu akan mengatup. Kemudian tanaman yang ditanam kemudian tidak ada air, misalnya pada musim kemarau terjadi kekeringan, maka akan mati. Ya, karena tanaman tidak bisa berpindah, maka ketika tidak ada makanan, khususnya air dalam konteks kekeringan, maka tanaman itu akan mati. Ciri hidup selanjutnya adalah bernafas. Nah, pada manusia terjadi respirasi, menghirup udara, oksigen digunakan untuk membentuk energi, kemudian zat sisanya berupa CO2 akan dikeluarkan. Hal serupa juga terjadi pada tumbuhan. Ciri hidup selanjutnya adalah memiliki mekanisme transportasi sel. Nah, ini pada tanaman transportasi itu dilakukan oleh xilem dan floem untuk mengedarkan air dan juga hasil fotosintesis untuk menghidupi tumbuhan. Pada hewan, contoh hewan vertebrata, misalnya manusia, transportasinya adalah sistem peredaran darah. Nah, ini mendukung metabolisme yang terjadi pada hewan maupun tumbuhan. Makhluk hidup akan melakukan reproduksi. Reproduksinya bermacam-macam. Pada hewan ada yang bertelur, ada yang melahirkan, kemudian pada tanaman itu ada yang
reproduksinya secara vegetatif maupun secara generatif. Kalian sudah pernah mempelajari ini waktu SMP, maka silakan sambil membaca-baca kembali untuk ciri yang keenam, melakukan reproduksi. Pada hewan maupun pada tumbuhan, di dalam proses tubuhnya itu terjadi proses reaksi kimia yang dibantu oleh enzim-enzim yang disebut sebagai metabolisme. Nah, metabolisme itu ada katabolisme, ada anabolisme. Katabolisme itu pembongkaran, anabolisme itu penyusunan. Contoh katabolisme misalnya, makanan yang kalian makan itu di dalam tubuh akan dipecah-pecah menjadi zat yang sederhana yang akan dipakai untuk membentuk energi. Nah, contoh anabolisme adalah proses yang terjadi pada fotosintesis. Fotosintesis itu menyusun zat-zat organik yang sederhana menjadi yang kompleks, menjadi zat tepung. Ketika makhluk hidup melakukan metabolisme, sisa-sisa dari metabolisme itu akan dikeluarkan. Nah, pengeluarannya disebut sebagai sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi pada hewan itu akan mengeluarkan misalnya zat amonia yang berada dalam urin, urea. Nah, pada tumbuhan misalnya sisa dari anabolisme atau fotosintesis adalah karbon dioksida. Nah, itu akan dikeluarkan melalui sistem ekskresi. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah mengalami proses regulasi dan juga peka dalam menanggapi rangsangan. Contoh misalnya, pupil pada kucing. Nah, kucing itu memiliki pupil yang lebar. Kenapa? Karena pupil ini berfungsi untuk menangkap cahaya sebanyak-banyaknya ketika malam hari kucing harus berburu. Maka penglihatan kucing di malam hari itu lebih tajam daripada manusia karena manusia itu pupilnya lebih kecil dibandingkan kucing. Nah, ini termasuk peka dalam menanggapi rangsangan. Untuk mendalami lebih lanjut tentang ciri-ciri dari makhluk hidup, silakan kalian bisa membaca dari buku paket biologi yang sudah kalian miliki, atau kalian bisa mencari di internet. Silahkan bertanya ke Om Google. Di situ banyak sekali informasi-informasi mengenai ciri-ciri dari makhluk hidup. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup biologi dan juga permasalahannya. Sebelumnya kita pelajari dulu tentang organisasi kehidupan atau tata urutan atau susunan dari organisme. Nah, dimulai dari atom sampai dengan bioma. Nah, ini dimulai dari yang paling kecil sampai yang terluas. Atom, molekul, organel sel, kemudian ada jaringan, ada sistem organ. Nah, itu membentuk suatu individu. Nah, individu ini berkumpul akan menjadi suatu populasi dengan syarat individu tersebut dapat menghasilkan keturunan yang fertil atau keturunan yang subur, bisa bereproduksi.
Kemudian ada komunitas, ini kumpulan dari populasi. Kemudian ada ekosistem. Nah, komunitas-komunitas itu nanti berinteraksi dengan lingkungan biotik maupun abiotik, lingkungan hidup maupun lingkungan tidak hidup. Nah, dalam ekosistem saling berinteraksi. Itu berarti terdiri dari banyak komunitas, banyak populasi. Nah, yang kita kenal ekosistem itu ada ekosistem sungai, ekosistem hutan, dan ekosistem air tawar. Kemudian ada bioma. Nah, bioma ini meliputi berbagai ekosistem karena bioma ini cakupannya sangat luas. Jadi terdiri dari berbagai ekosistem yang saling berinteraksi dengan vegetasi yang khas. Contoh misalnya hutan hujan tropis. Nah, ini yang paling banyak terdapat di Indonesia, contohnya di Kalimantan. Hutan hujan tropis memiliki ciri-ciri memiliki kanopi atau tumbuhannya tinggi-tinggi. Kemudian curah hujannya tinggi. Nah, contoh lain misalnya bioma sabana. Nah, sabana ini tempatnya iklimnya hangat, banyak sekali rumput, jadi tanamannya rumput. Nah, ini contoh misalnya di Taman Nasional Baluran. Nah, kemudian ada lagi contohnya bioma taiga. Nah, bioma taiga ini ciri khasnya adalah tumbuhannya itu berdaun jarum. Misalnya cemara, pinus, dan juga memiliki 4 musim. Dari penjelasan yang tadi dapat disimpulkan bahwa sistem biologi itu ruang lingkupnya terbentang dari yang paling kecil, contohnya atom, sampai yang paling besar, contohnya bioma atau biosfer. Nah, pada setiap lingkupnya, pada setiap ruang lingkupnya, pasti terdapat permasalahan-permasalahan. Contoh permasalahannya pada tingkat DNA. Misal, terdapat manusia yang dilahirkan dengan kelainan genetik, misalnya Down syndrome karena kromosom nomor 21-nya bermasalah, atau contoh yang lainnya adalah kasus albino, tidak adanya pigmentasi pada kulit. Nah, ini juga disebabkan karena kelainan genetik. Nah, ini adalah contoh-contoh dari permasalahan-permasalahan biologi. Baik, kita lanjut ke manfaat biologi. Biologi sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat manfaatnya. Yang pertama, dalam bidang pangan. Dalam bidang pangan, biologi bermanfaat untuk menciptakan pangan-pangan alternatif yang bermanfaat bagi manusia. Sebagai contoh, olahan dari susu sapi menjadi yogurt ini memiliki manfaat bagi pencernaan. Contoh lain adalah semangka tanpa biji. Ini permainan kromosom. Jadi jumlah kromosom pada semangka yang harusnya hanya diploid diubah menjadi triploid sehingga menghasilkan semangka yang tidak ada bijinya dan steril, tidak bisa dikembangbiakkan. Contoh lain adalah di bidang peternakan. Bidang peternakan ada yang disebut sebagai hormon PST. Hormon ini meningkatkan produksi air susu pada sapi sehingga produk susu menjadi berlimpah. Kemudian contoh lainnya adalah pemanfaatan limbah kotoran hewan
yang digunakan untuk membuat biogas. Contoh yang lain adalah penemuan stem cell pada bidang kedokteran dunia kesehatan yang digunakan untuk menumbuhkan sel-sel yang baru pada organ yang mengalami kerusakan. Kenapa? Karena stem cell atau sel punca ini adalah sel yang memiliki kemampuan untuk tumbuh berdiferensiasi menjadi sel-sel tertentu yang diinginkan. Sebagai contoh, pada penderita kanker, organ yang rusak karena pertumbuhan sel-sel kanker itu bisa diganti dengan sel punca atau stem cell sehingga nanti akan tumbuh sel-sel yang baru menjadi organ yang baru sesuai yang diinginkan. Dalam dunia kesehatan dikenal vaksin, ini juga berdasarkan studi bioteknologi yang bisa menghasilkan vaksin untuk mengantisipasi infeksi dari penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau virus tertentu. Manfaat biologi semakin berkembang seiring dengan perkembangan ilmu biologi itu sendiri. Dengan ditemukannya DNA oleh Watson and Crick, perkembangan ilmu biologi semakin modern. Nah, ini pengaruh besar terhadap perkembangan bioteknologi, terutama bioteknologi pada bidang kesehatan dan farmasi atau pengobatan. Baik, untuk materi ruang lingkup biologi sudah selesai. Nah, untuk pertemuan kita selanjutnya, kita akan membahas tentang metode ilmiah dan kerja laboratorium. Maka silahkan Ibu minta kalian untuk membaca materi tentang metode ilmiah dan kerja laboratorium di buku paket, atau kalian bisa membaca melalui internet. Carilah bacaan-bacaan yang berhubungan dengan metode ilmiah dan kerja laboratorium. Terima kasih untuk perhatian kalian. Sampai bertemu pada materi selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat.